Guru-gurunya hebat. Hebatnya kenapa? Sabar. Kenal bener. Kenal. Tak kenal. Tasir lah kan hilang. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, adalah pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan Bismillahirrahmanirrahim barokah ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Supir Joko, yang terhormat Bapak dan Ibu para instruktur IKM dan teman-teman Dewan Guru yang berbahagia. Bapak Ibu instruktur IKM yang saya hormati, Bapak Ibu guru SPSD 3 Provo, syukur kepada Sang Pengelola yang mana pada pagi ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan doa ini. Dengan syukur yang punya, wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak Kepala Sekolah ini sudah keluar. Teman-teman SMP 3 Provo yang saya hormati, tak mengurangi rasa hormat karena menggunakan amanah dari kabupaten. Saya datang ke sini. Awal-awal saya mau mengadakan mukadimah kali ini. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini atas undangan Dinas Kabupaten Pamekasan disuruh untuk diskusi atau apa bentuknya ke SMP Negeri 3 Provo ini dalam pelaksanaan percepatan IKM, kan gitu ya. Kemudian baik, mari semuanya keluar dari mejanya. Semua keluar dari mejanya. Mari ikut semuanya keluar dari mejanya. Tak bisa ngikuti ya. Oke, ayo sekarang kelompokkan murid ke dalam satu gaya belajar saja. Pengelompokan murid ke dalam satu
Saya mau bertanya, kenapa Pak Cahyanto menyatakan bahwa salah ketika Tidak butuh satu gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Arifin, Kabid Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Propo. Yang saya hormati para narasumber, kemudian Bapak Ibu sekalian, guru SMP Negeri 3 Propo Pamekasan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Selawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kesini mau silaturahim, ya, mau bertemu dengan Bapak Ibu, karena hampir 3 tahun saya ini jadi kepala dinas, belum pernah ke sini, belum pernah ketemu dengan semua guru-guru. Ternyata guru-gurunya hebat-hebat, ya. Hebatnya kenapa? Sabar. Sedikit. Kalau Bu Lydia taruh di sini 1 tahun, kerasan nggak ya? Jadi di sini ini butuh orang kreatif kayak Bu Lydia itu. Ya. Kenapa ibu-ibu sabar? Karena sebenarnya semua SMP itu kan sama, ya. SMP Negeri 1 Pamekasan, SMP Pelanakan, SMP 2 ya sama-sama sekolah di bawah naungan pemerintah, sama-sama lembaga atau satuan pendidikan yang wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah. Guru-gurunya saya kira sama-sama sarjana, sama-sama punya komitmen yang bagus terhadap pendidikan. Ya, terus yang membedakan apa? Yang membedakan letaknya, geografisnya. Kalau ke sini lebih jauh daripada SMP 1. Tapi tantangannya geografisnya ya lebih sulit, tapi tantangan siswanya ya lebih tidak. Jadi kalau ngajar di SMP 1 itu, SMP 1, SMP 2 itu tantangannya luar biasa, lebih tinggi, karena dia yang dihadapi adalah siswa-siswa yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Nah, kalau di desa-desa itu sebagian cita-citanya pokoknya di ijazah. Nah, ini yang sulit dilihat, yang sulit. Jadi bagi sebagian orang justru ini lebih sulit, lebih enak ngajar di satuan pendidikan yang sudah berkembang dengan baik. Nah, kalau ngajari orang yang cita-citanya rendah, nah itu susah sekali. Jadi sepenting di ijazah, sepenting bisa aja lon misalnya. Sepenting. Nah, ini menjadi berat bagi guru-guru. Jadi walaupun narasumber ini alek begini, ini dapat siswa mental. Nah, tapi tak boleh putus asa, ya. Sekecil apapun kebaikan Bapak Ibu sekalian, itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat baik, dan jangan berpikir bahwa kebaikan Bapak Ibu sekalian itu dibalas oleh anak-anak yang Bapak Ibu sekalian ajar. Yang salah kita ini kalau berbuat baik kan soal ekspektasi. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita menganggap bahwa kita akan mendapatkan kebaikan dari orang itu. Padahal kebaikan itu yang lebih hebat adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Jadi kalau kita ini ngajarkan kepada anak-anak, ya, ibu-ibu dengan sabar ngajarkan, dengan sabar. Tidak ada yang tahu tuh siswa yang ada di depan kita ini suatu saat akan jadi jenderal. Nggak ada yang tahu. Saya dulu sekolah di SD Kukur 1.
Mungkin guru saya di Gukul 1 itu nggak menyangka bahwa ada siswa yang tinggi, kurus, hitam, kemudian sepatunya buel itu. Satu saat akan jadi kepala dinas pendidikan itu nggak ngerti dia itu ya. Satu saat kan nggak ada yang tahu. Misalnya ada seorang siswa yang sama kerceleker, songgon, kemudian polling, tiba-tiba jadi bupati Pamekasan. Mungkin pada saat gurunya ngajar, dia tidak pernah berpikir bahwa di depannya ini adalah calon bupati. Nah, karena itu maka ibu jangan memandang bahwa siswa di depannya itu adalah orang-orang yang satu saat dia lulus lalu sekedar menjadi petani, jangan ya. Karena itu maka pandanglah bahwa siswa di depan ibu-ibu sekalian adalah orang-orang calon pemimpin bangsa semua. Walaupun tampilannya pada saat ini adalah tampilan seperti orang-orang biasa, suatu saat menjadi orang luar biasa, nggak ada yang tahu. Karena itu jangan meremehkan anak-anak, ini hati-hati ya. Jangan meremehkan siswa, bahwa semua yang dilakukan oleh bapak ibu sekalian itu dinilai oleh siswa. Semua diperhatikan, semua akan menjadi memori bagi siswa itu. Nah, nggak ada yang tahu bahwa nanti suatu saat lulusan SMP Negeri 3 Pokok inilah yang akan memimpin Pamekasan, nggak ada yang tahu. Dan ini sering terjadi ya, sering terjadi. Karena itu maka beberapa ulama itu mengatakan lebih berkusuk terlanjur menghormat jauh daripada terlanjur menghina. Ya, lebih baik terlanjur menghormat daripada terlanjur menghina. Ya, karena bisa jadi yang kita hormat itu tiba-tiba tempat kering filet ya. Nah, dan yang kita hina-hina itu tiba-tiba adalah seorang yang calon orang hebat. Nah, hati-hati di situ. Nah, karena itu sekalian yang saya hormati, satu harapan dari saya yang pertama adalah bersabarlah ya. Bersabar menjadi guru yang di SMP di desa seperti ini, bersabar. Karena kebaikan yang diberikan oleh guru-guru di SMP ini sama dengan kebaikan yang diberikan oleh guru-guru di SMP Negeri 1. Jangan dinilai kan bukan jumlah siswanya. Dulu ada seorang nabi namanya Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini berdakwah 30-an tahun gitu, hanya mendapatkan 2-3 orang. Lalu dia berpikir, nggak efektif saya ini ya. Masa saya ini bertahun-tahun umat saya hanya tidak sampai 10. Lalu Nabi Yunus ini semacam putus asa ya. Udahlah, saya mau pindah saja ke daerah lain. Dia pindah. Lalu dia naik kapal. Nah, di atas kapalnya terjadi peristiwa yang dia harus di dalam tanda kutip dihukum oleh Allah dalam perut ikan. Itu bagian dari dalam tafsir, itu bagian dari hukuman Nabi Yunus yang putus asa karena dakwahnya mendapatkan keuntungannya sedikit. Nah, dalam perut ikanlah dia lalu berpikir bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu dia dilakukan dalam perut ikan itu. Dia mengakui bahwa sungguhnya ini kuntu, sungguhnya saya kuntu ada saya ini minadh dhalimin, kelompok dari orang-orang yang zalim. Karena meninggalkan umatnya yang walaupun beberapa orang itu. Padahal yang dihitung oleh Allah SWT bukan jumlah pengikut, tetapi yang dihitung oleh Allah adalah kegigihan usaha dari seseorang. Kalau Nabi Nuh misalnya, pengikutnya berapa? Pengikutnya adalah satu kapal. Itu buktinya ketika banjir itu. Pengikutnya Nabi Nuh berapa? Satu kapal. Satu kapal itu pun isinya siapa? Kambing, ular, burung, kentak, cecek, itu masuk api. Ya. Harimau, itu pengikutnya Nabi Nuh satu kapal. Ya. Logikanya, setelah satu kapal itu, lalu semua manusia tenggelam. Logikanya setelah turun kan tinggal orang muslim semua, ya kan? Tapi berapa tahun kemudian banyak yang kafir lagi. Nah, itulah pendidikan dan upaya yang kita lakukan, tidak harus selalu menghasilkan seperti apa yang kita. Tujuan kita apa? Yang harus kita lakukan adalah terus mengajar, terus mendidik, terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada siswa-siswa. Urusan hasil itu bukan tugas Bapak Ibu sekalian. Ya.
Ya ada nabi namanya nabi terakhir, siapa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sempat meneteskan air mata ketika pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam. Ketika mau meninggal, bisikan di tangannya itu dari malaikat, dari Rasulullah, bisikan kirinya dari iblis. Kata Nabi Muhammad, kamu bersahadat, pamanku bersahadat. Kata iblis di kirinya, jangan paman, jangan Abu Thalib, kamu kalau masuk Islam gengsi dong, gengsi ya. Sebab kamu ini tokoh masyarakat Quraisy ya. Masa kamu mau masuk Islam? Jangan. Menangislah Rasulullah. Lalu turunlah ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, innaka sesungguhnya kau Muhammad la tahdi tidak akan bisa memberikan hidayah man kepada seorang ahbabta yang telah kau cintai sekalipun. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Lalu ada ayat lain yang mengatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad bukanlah orang yang bisa menguasai orang lain. Tugasmu adalah fadzakir, memberikan peringatan, mengajar, mendidik. Soal nanti akan jadi apa itu bukan urusanmu. Terus bersemangat mengajar, terus bersemangat memberikan ilmu. Jangan melihat bahwa di depan kita ini masih pun kena harian misalnya. Lah biasa boleh tak usah aku metode macam-macam. Nah, jangan. Terus bersemangat ya. Terus menebar kebaikan setiap saat ya. Lalu sekalian saya hormati, yang terakhir yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru selain menebar kebaikan, kemaslahatan, dan jangan putus asa, jangan memandang remeh di depan kita murid-murid itu. Ya ini sering Pak, sering di depan kita ini orangnya kumuh, dekil, kita remehkan, padahal suatu saat dia jadi jenderal, nggak tahu ya, suatu saat dia jadi ulama, nggak tahu, nggak ada yang tahu ya, nasib seorang tidak ada yang tahu. Karena itu maka mengajar jangan sampai meremehkan anak-anak, terus bersemangat walaupun di sini. Yang terakhir terus meningkatkan kapasitas keilmuan, harus meningkatkan kapasitas keilmuannya terus setiap saat. Karena yang Bapak Ibu sekalian hadapi adalah sebuah perubahan yang bersifat niscaya yang tidak bisa dibendung. Perubahan itu akan terus berjalan. Semua yang akan terjadi ini akan berubah. Ekonomi, standar kesejahteraan, standar kebahagiaan itu terus berubah. Ya. Saya punya buku yang belum selesai. Tuhan ya, karena memang standarnya yang berubah-ubah. Ya. Bukan soal kebahagiaannya yang berubah, standarnya yang bukan kebahagiaan itu menjadi berubah. Nah, karena kita sering memikirkan sesuatu yang standarnya orang lalu dibuat menjadi standar kita, jadi tidak bahagia itu. Jadi misalnya standarnya Pak Jokowi naik mobil itu beda dengan standar kita naik mobil. Jadi mobilnya Pak Jokowi itu adalah mobil yang anti peluru, yang lalu kita ambil menjadi standar kita. Nggak bahagia kita nih kalau punya Avanza. Ya. Kenapa sih saya pakai ribbon ya? Katanya Pak Hadai. Ya, saya pakai ribbon, udah ribbonnya bagus, solar. Tapi andai kan saya punya seperti miliknya Pak Gubernur, kan lebih enak lagi. Akhirnya punya ribbon nggak bahagia. Karena dia menggunakan standarnya orang. Yang lebih dari itu. Nah ibu ini, saya ini guru sukuan, Pak, gajinya 500 sebulan. Ada yang 500? Kurang? Ada yang di bawah 500? Ada? Ya. Nah. Kalau Bapak Ibu saya menggunakan standarnya saya kepada dinas, ibu tidak bahagia tiap hari. Kalau dinas berapa gajinya sih? Tunjangannya berapa? Mobilnya apa? Ada supirnya, ada ininya. Ya. Kemana-mana di yang kae mengko tak ke beda acara ada keangkatannya misalnya ya. Karena kebahagiaan Bapak Ibu sekalian menggunakan ketidakbahagiaannya disebabkan karena Bapak Ibu sekalian sering menggunakan standarnya orang. Sudah pakai standarnya di sini. Kalau guru sukuan gajinya 500 naik Honda Beat itu harus bahagia itu ya. Tapi dibandingkan dengan orang yang cari tempat sukuan saja nggak dapat.
Ya, kalau mulai sampai minta tolong kepala dinas, minta tolong ke ini, terus ke mana? Ya, sampai kemudian pokoknya kita baju tak nak bapak, pokoknya belum masalah kita mudik. Nah, pokoknya masalah kita mudik. Dan itu pun pokoknya anak kelas agama buat kuat. Nah, kelas agama buat timur. Nah, ya. Nurul makhluk itu sudah ada setelan terus. Nah, ini soal standar. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Dan sama sekali sekolah itu tidak harus mewah tapi bersih. Ini keinginan saya. Saya paling tidak suka sekolah ini tidak bersih. Jadi walaupun jelek bangunannya tapi bersih, saya senang. Ya. Bolong-bolong begini nggak apa-apa. Yang penting bersih. Ya. Ya, yang penting bersih, ya, yang penting bersih. Ya, jangan merokok bisa langsung masuk. Kalau apa? Saya tidak akan menuntut yang tinggi-tinggi sekolah harus mentereng, tapi adanya itu bersih. Adanya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib.